Saya punya 1 ekor ikan pindang salem. Ini ukurannya cukup besar dan saya bersihkan. Saya buang bagian kepala, kotorannya, dan tulang-tulangnya. Agar lebih aman kita mengkonsumsinya. Jadi saya bersihkan. Ini ada bagian telurnya. Tulang tengahnya ini besar sekali, saya buang juga tentunya. Dan ini sudah saya cuci bersih, saya potong lebih kecil atau saya bagi lebih kecil. Karena ini hanya 1 ekor, jadi saya siasati seperti ini saja. Saya menggunakan 1 papan pete yang sudah saya cuci bersih. Untuk bumbunya seperti ini, nanti untuk lebih jelasnya akan saya simpan di deskripsi box. Saya juga menggunakan 4 buah cabai merah yang saya potong serong. Dan ini hanya untuk menambah cantik tampilannya saja. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan, tidak apa-apa, silahkan. Cukup menggunakan cabai rawit dan cabai hijau saja. Itu untuk bumbu sambelnya juga udah enak. Dan untuk bumbunya ini sudah saya potong lebih kecil, saya masukkan ke dalam chopper agar mudah halusnya. Nah, kira-kira seperti ini, nggak terlalu halus, cukup kasar saja. Siapkan wajan, beri 1 sendok makan tepung terigu, kemudian digoreng ikan pindangnya. Ini saya ratakan seperti ini agar terendam ke dalam minyaknya, agar matangnya merata. Dan ini saya percepat, sudah matang ikan pindangnya, nggak usah terlalu kering, nanti keras. Kemudian saya angkat, saya ganti wajannya, beri minyak secukupnya, ditumis 4 siung bawang merah yang saya iris tipis. Ini ditumis dulu sampai harum dan sedikit berubah warna. Oh ya teman-teman, hari ini masak apa? Semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi sebagai menu lauk tambahan di rumah. Kemudian ini dimasukkan bumbu yang dicoper tadi. Ini tidak terlalu halus kan, cukup kasar saja. Atau jika teman-teman ingin menguleknya silahkan menggunakan cobek. Kemudian ini dimasak sampai matang, sampai tanak. Karena menurut saya cabai hijau kalau enggak direbus itu ada bau langunya, menyengat sekali. Jadi saya memasaknya agak sedikit lama sampai benar-benar matang. Karena saya nggak merebusnya, harusnya memang harus direbus, tapi saya sukanya nggak direbus. Kalau menurut saya kalau direbus itu akan jadi lembek, dan menurut saya jadi kurang nikmat atau kurang sedap. Sesuaikan saja dengan selera kita. Kemudian masukkan pete dan cabai merahnya. Ini dimasak lagi sampai agak sedikit layu, dan saya juga sambil mematangkan bumbu yang tadi dicoper. Nah, kemudian setelah cukup, saya masukkan ikan pindang yang digoreng. Ini dicampur saja, diaduk sampai merata bumbunya, sampai tercampur ke ikannya. Saya tambahkan air kocakan chopper ini seperti biasa, secukupnya aja. Masukkan bumbunya, garam, gula, dan kaldu. Jika teman-teman ingin menambahkan mecin atau penyedap rasa yang lain silahkan. Kemudian ini saya campur, diaduk, ditunggu sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya. Sepertinya airnya sudah mulai menyusut. Kemudian saya koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita ya, untuk tingkat manis gurihnya. Setelah dirasa cocok, kemudian matikan api kompornya, diangkat. Ini dia sambal pindang, cabai hijau, dan pete kita sudah matang. Ini dijamin rasanya enak banget, bikin boros nasi.
Pertama, saya punya 5 ekor ikan asin japuh. Teman-teman bisa menggunakan ikan asin jenis apa saja kesukaan teman-teman. Dan ini sudah saya buang bagian kepala dan kotorannya. Saya cuci bersih juga. Kemudian saya menggunakan 2 papan pete, ini kecil-kecil petenya, jadi saya gunakan 2 papan. Sudah saya cuci bersih. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah timun. Ini timunnya juga kecil-kecil, saya beli 1 bungkus isinya ada 4 buah. Rp2.000. Kemudian saya potong-potong seperti ini, agak panjang. Untuk jenis potongannya silakan sesuaikan dengan selera kita. Kemudian saya gunakan 8 siung bawang merah, saya iris tipis saja. 3 siung bawang putih. Ini saya juga iris tipis. Jika teman-teman ingin mencincangnya silahkan. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah cabai hijau. Jika teman-teman ada yang keriting juga tidak apa-apa, pakai cabai keriting hijau. Kebetulan saya sedang ada yang besar, cabai hijau besar, dan 6 buah cabai merah. Ini saya potong serong. Untuk lebih pedasnya saya gunakan 6 buah cabai rawit, ini opsional. Jika tidak ingin digunakan tidak apa-apa. Jika ingin lebih pedas silahkan ditambahkan. Kemudian saya menggunakan 2 buah tomat. Ini yang satu warnanya masih agak hijau, tidak apa-apa, digunakan saja. Dan yang satu ini sudah warnanya sudah merah, sudah matang. Saya potong semangka semuanya. Siapkan wajan, jika minyaknya sudah panas, digoreng dulu ikan asinnya. Saya menggunakan minyak bekas menggoreng ayam kemarin, jadi baru sekali pakai, jadi eman-eman saya gunakan untuk menggoreng ikan asin, karena nanti bekasnya juga nggak digunakan setelah menggoreng ikan asin. Kemudian setelah bagian bawahnya matang dibalik. Setelah matang semua, kemudian diangkat. Dan saya gunakan wajan yang lain, beri minyak secukupnya, ditumis bawang putih dan bawang merahnya. Ditumis sampai mengeluarkan harum dan sedikit berubah warna. Nah, ini sudah mulai berubah warna dan sudah mengeluarkan harum. Kemudian saya masukkan cabai dan tomatnya. Ini ditumis sampai agak layu tomat dan cabenya. Oh ya teman-teman, hari ini masak apa? Semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat, walaupun masakan yang sederhana dan murah meriah ala ibu rumah tangga. Semoga teman-teman selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Kemudian setelah layu, cabenya saya masukkan timun dan petenya. Untuk penggunaan pete, jika teman-teman tidak suka bisa di skip. Lanjut, ini dimasak sampai timun dan petenya layu. Dan ini timunnya juga masih muda, jadi sangat cepat sekali layunya. Kemudian saya tambahkan sedikit air, masukkan penyedap rasa atau mecin jika suka, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kemudian dicampur, diaduk agar rata bumbunya. Untuk penggunaan bumbunya sesuaikan saja dengan selera kita. Dan ini saya lihat timunnya sudah mulai layu. Kemudian saya masukkan ikan asinnya. Nah, ini tinggal dicampur aja, diaduk. Mengaduknya pelan-pelan saja agar ikan asinnya nggak hancur. Karena ini sudah diberi air jadinya empuk. Jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan. Dan ini menurut saya sudah pas, sudah cocok rasanya. Dimatikan api kompornya dan diangkat.
Dipindahkan ke piring saji. Ini dia tumis ikan asin, timun dan pete kita sudah matang. Ini rasanya enak banget.